Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya, kami dari kelas A, Gizi, dan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Septi Sri Fauzia dengan NPM 2041000276. Oke. Hakikat ilmu pengetahuan itu yang pertama adanya pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan atau dalam bahasa Indonesianya sains. Dan ada dari bahasa Latinnya juga yaitu skio yang artinya pengetahuan. Ilmu memiliki 3 kategori, yaitu ada hipotesis, teori, dan dalil hukum. Kemudian ada pengetahuan. Pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge, dan dari Encyclopedia of Philosophy bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar dengan kata pengetahuan merupakan hasil dari proses usaha manusia. Dan yang terakhir, adanya perbedaan ilmu dan pengetahuan terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dari hal tersebut diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistematis, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Berlian Manitema dengan nomor pokok mahasiswa 204 10 20 55. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia mulai kembali pada jalan pemikiran yang rasional. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu, yaitu ada 6 masa atau zaman. Yang pertama, itu zaman pra-Yunani. Masa di mana manusia masih menggunakan alat-alat batu atau peralatan sederhana. Di masa ini manusia memiliki kemampuan belajar dari pengalaman, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan sederhana, dan meramal peristiwa dari pengalaman sebelumnya. Lalu yang kedua ada zaman Yunani kuno. Masa ini manusia tidak percaya lagi dengan mitologi-mitologi dan memiliki sikap kritis dalam menyelidiki sesuatu. Lalu yang ketiga ada zaman abad pertengahan, masa di mana segala aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Pada masa ini para ahli ilmiah juga sekaligus ahli agama atau semacam tokoh-tokoh agama. Lalu yang keempat ada zaman Renaissance, itu masa peralihan budaya pertengahan ke budaya modern dan mulai kembali ke pemikiran bebas dari dogma agama. Juga ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima ada zaman modern, ditandai dengan penemuan di bidang ilmiah dan juga perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir itu zaman kontemporer. Di masa ini banyak penemuan teknologi canggih dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 5 poin utama, yaitu dari nilai Pancasila sendiri. Yang pertama, dari sila pertama. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan,
apa yang dibuktikan dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Yang kedua, dari sila kedua, sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Harus berdasarkan pada hakikat dan tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan. Dari sila ketiga ini, mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, dari sila keempat, kita mengetahui bahwa sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya ilmu pengetahuan ini memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Dari sila yang terakhir, yaitu sila kelima, sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan manusia serta dengan Tuhannya, juga dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia. Selanjutnya, urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. 1. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan secara mudah kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dulu kala. Paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu 1. Ilmu harus bebas dari pengandaian yakni bebas dari pengaruh faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. 2. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. 3. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. 2. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek. 2. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan ekspektasi hidup manusia di masa yang akan datang. 3. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global. 4. Sementara alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek. 5. Gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. 3. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Terima kasih. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan gizi adalah Pancasila isinya jelas tentang kemanusiaan, dan di dalamnya pasti sangat berkaitan dengan gizi, khususnya sila yang kedua dan kelima. Maksud sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya tentang memanusiakan manusia saja, tetapi termasuk dengan menyempurnakan kebutuhan dirinya sebagai manusia. Contohnya, harus adil terhadap tubuh kita sendiri dengan memenuhi asupan gizi yang cukup. Dan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sosial itu masih umum berhubungan yang satu dengan yang lain. Nah, otomatis dalam gizi pun berhubungan tidak hanya untuk sendiri, tapi untuk orang lain. Karena saat ada yang kekurangan gizi, sama dengan merusak kehidupan manusia yang lain.
Sebenarnya, semua sila itu berkaitan dengan gizi. Pada sila ke-1, semua agama atau ajaran itu memerintahkan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang ketiga, dengan persatuan, maka bisa memberantas permasalahan dalam bidang gizi di masyarakat. Selanjutnya, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan kesan-kesan untuk Bapak selama 1 semester ini. Kesan kami untuk Bapak, kami senang bisa mempunyai dosen seperti Bapak yang sangat luas wawasan dan sangat banyak pengalaman yang telah Bapak lalui. Pembelajaran yang tidak terlalu kaku sehingga membuat kami tidak bosan belajar dengan Bapak. Dan pesan untuk Bapak, semoga Bapak selaku dosen pemangku mata kuliah ini senantiasa dan tidak pernah bosan untuk terus mentransfer ilmu kepada kami sebagai mahasiswa. Semoga pembelajaran yang telah Bapak berikan bermanfaat dan berguna bagi kami mahasiswa untuk nanti ke depannya pada saat menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih Pak. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.